Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3. Dan saya memberikan tema renungan ini adalah kisah sedih di Taman Eden. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah belajar bahwa Taman Eden artinya adalah taman kesukaan. Adam dan Hawa hidup di dalam Taman Eden itu penuh kesukaan, penuh sukacita. Karena sungguh-sungguh memiliki hidup yang berkelimpahan, baik rohani dan jasmaninya. Secara rohani setiap hari dapat bertemu dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Secara jasmani kebutuhannya terpenuhi karena semua buah dari pohon yang ada di taman itu boleh dimakan. Kecuali satu buah atau satu pohon yang namanya pohon buah pengetahuan yang jahat dan yang baik, buahnya tidak boleh dimakan. Namun dalam pasal yang 3 kita tahu semua, akhirnya Hawa terpedaya oleh iblis sehingga memetik pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dan dimakan bersama dengan suaminya, yaitu Adam. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah. Dosa adalah melanggar perintah Allah. Dosa memang bisa berarti kegagalan. Kegagalan melaksanakan perintah Tuhan itu juga dosa. Akibatnya terjadilah tangisan, kesedihan, ratapan yang luar biasa. Tangisan yang pertama, tidak percaya diri, saudara. Kesedihannya tidak percaya diri. Sebab Adam dan Hawa setelah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, matanya terbuka, tahu dirinya telanjang, lalu berusaha untuk menutupi dirinya dengan daun-daun. Seperti yang dikatakan dalam pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Pada di dalam pasal yang kedua, walaupun dikatakan mereka berdua telanjang, tapi tidak malu. Pasal 2 ayat 25. Tapi setelah jatuh dosa menjadi malu atau tidak percaya diri. Inilah dosa membuat orang sering tidak percaya diri. Tidak dapat mengakui dirinya sendiri sebagaimana ada. Itu akibat dosa. Dan yang kedua, tangisan yang kedua, Adam dan Hawa lari dari hadapan Tuhan. Maka dia bersembunyi, seperti dikatakan dalam ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bersembunyi karena tidak percaya diri, dengan menutupi tubuhnya dengan daun-daun dan kemudian bersembunyi di hadapan Allah, tidak mau berjumpa dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau saya dan saudara jatuh ke dalam dosa, janganlah bersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan kemudian malah tidak pergi ke gereja. Jangan kemudian malah mencari pelarian yang lain. Larilah kepada Tuhan seperti Raja Daud. Dia jatuh ke dalam dosa, tapi dia lari di hadapan Tuhan. Ketika ditegur oleh Nabi Nathan bahwa dia sudah berbuat dosa karena berbuat zina dengan Batseba.
Daud langsung mengoyakkan jubahnya, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni. Makanya Tuhan pun tetap memberkati Daud, bahkan menjadi berkat bagi dunia sampai hari ini. Karena Daudlah yang dijanjikan oleh Allah untuk memiliki keturunan yang akan menjadi raja di atas segala raja, raja damai, raja kekal, yaitu Yesus Kristus. Karena Daud bertobat dari dosa-dosanya, kita pun diberkati. Jadi kalau Anda jatuh ke dalam dosa, janganlah bersembunyi. Larilah kepada Tuhan, akui dosa-dosa saudara, dan Tuhan pasti mengampuni. Karena Tuhan berkata, jikalau kamu mengakui segala dosamu, Allah itu setia, dan Allah itu akan mengampuni segala dosamu. Wow, luar biasa. Janganlah tidak percaya diri karena jatuh dalam dosa. Janganlah bersembunyi di hadapan Tuhan. Bertobatlah dan Tuhan pasti mengampuni. Tuhan pasti tetap akan memberkati dan akan memakai Anda menjadi alatnya di muka bumi ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.